Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian ini biasanya kita susun pada akhir periode laporan atau periode akuntansi, yaitu 31 Desember pada tahun tertentu. Nah, jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang kita buat untuk menyesuaikan saldo rekening ke saldo yang sebenarnya sampai dengan periode akuntansi, atau untuk memisahkan pendapatan dan beban dari satu periode dengan periode yang lain. Jadi ibaratnya dia meng-cut off atau memotong satu periode, satu transaksi yang sebenarnya belum selesai, cuma kita potong di akhir tahun, kita nilai ya. Jadi di akhir tahun tersebut sebenarnya berapa nilai transaksi yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Nah, beberapa transaksi yang memerlukan penyesuaian antara lain, pertama, beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Jadi biasanya jurnal penyesuaian ini untuk kita lakukan untuk menilai transaksi yang masih menggantung ya, atau belum selesai di tahun tersebut dan masih akan berlanjut di tahun berikutnya. Oke, mungkin saya akan persingkat ya. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu tapi secara singkat. Nah, berikutnya yang memerlukan penyesuaian yang lain adalah penyusutan aktiva tetap ya. Kemudian transaksi yang sudah dicatat tapi perlu dikoreksi ya, dan lain-lain. Oke, kita mulai dari yang pertama. Beban yang masih harus dibayar. Jadi dalam kasus ini biasanya kita punya tanggungan beban, entah beban apapun itu ya, yang masih sifatnya terutang bagi kita belum membayarkan. Kapan akan dibayarkan? Nanti pada saat jatuh tempo. Apabila jatuh tempo itu melewati tanggal 31 Desember, maka perlu dilakukan penyesuaian. Misalnya beban gaji ya. Pada tanggal 31 Desember 2012, beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 15 juta rupiah. Jurnalnya bagaimana? Mudah saja. Tinggal kita jurnal di tanggal 31 Desember, debit beban gaji, kredit utang gaji 15 juta. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima. Tiap tahun perusahaan terima bunga dari bank pada tanggal 1 Agustus 1.200.000 rupiah. Baik, jadi dipahami pelan-pelan ya. Tiap tanggal 1 Agustus setiap tahun kita akan dapat bunga senilai 1.200.000. Berarti setiap bulan hak kita adalah sebesar 1.200.000 dibagi 12, 100.000 per bulan. Nah, pada tahun ini misalnya kita sudah berjalan di tanggal 1 Agustus sampai 31 Desember. Seharusnya kita sudah dapat hak sebesar 5 bulan ya. Tapi hak kita yang 5 bulan itu belum diberikan ya. Kapan akan dapat hak bunga kita? Nanti di tanggal 1 Agustus tahun depan. Sehingga hak atau pendapatan yang masih harus kita terima ya, pendapatan bunganya sebesar 5 bulan. 5 per 12 dikali 1.200.000. Kalau dirupiahkan senilai 500.000 rupiah. Jurnalnya bagaimana? Kita debit piutang bunga 500.000, kredit pendapatan bunga 500.000. Nah, untuk jurnal penyesuaian, satu catatan yang perlu diingat adalah untuk jurnalnya sifatnya paten. Dalam arti mau tidak mau kita harus menghafal ya. Untuk pasangannya apa? Misalnya debit piutang bunga, kredit pendapatan bunga, nanti ada lagi debit biaya penyusutan kendaraan, kredit akumulasi penyusutan kendaraan, dan seterusnya. Jadi pasangan jurnalnya sudah paten ya, jadi harus kita hafalkan. Berikutnya untuk kasus penyusutan aktiva tetap. Nah, penyusutan aktiva sebenarnya ada beberapa metode penyusutan, tapi di sini kita masih hanya akan membahas satu saja, metode garis lurus. Metode yang lain nanti kita bahas di akuntansi pengantar 2. Nah, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya ya, bahwa
Untuk aktiva tetap itu semuanya menyusut atau mengalami penurunan manfaat kecuali tanah, ya. Contoh aktiva tetap yang mengalami penyusutan apa saja? Ada banyak. Kendaraan, bangunan, peralatan, mesin, ya, dan seterusnya. Di sini kita contohkan kendaraan berupa mobil. Nah, khusus untuk penyusutan aktiva tetap, ini bisa ditulis rumusnya. Kalau metode garis lurus adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Nah, di sini tinggal kita cari nanti berapakah harga perolehannya. Di sini diketahui harga mobil 90 juta, itu harga perolehannya. Diperkirakan umur ekonomi 10 tahun. Di situ tidak diketahui berapa nilai residunya, berarti nilai residu sama dengan 0. Kalau dimasukkan ke rumus, 90 juta dikurangi 0 dibagi 10 tahun. Maka depresiasi atau penyusutannya adalah 9 juta per tahun, ya. Nah, ini jika aktiva dibeli tanggal 1 Januari di tahun tersebut, berarti kita sudah pakai aktiva secara utuh, ya, dari 1 Januari ke 31 Desember. Maka nilai penyusutannya utuh 9 juta. Kecuali kalau ada keterangan kita membeli mobil di tanggal misalnya 1 Juli di tahun yang sama, berarti penyusutannya adalah 9 juta dibagi 2 atau dikali setengah tahun, gitu ya. Jadi lihat kapan aktiva itu dibeli. Baik, dalam kasus ini diasumsikan kita sudah pakai aktivanya selama 1 tahun, maka nilai penyusutannya 9 juta. Jurnalnya, debit beban penyusutan kendaraan, kredit akumulasi penyusutan kendaraan 9 juta. Kita lanjut, pemakaian perlengkapan, ya. Pada awal tahun 1 Januari diketahui saldo perlengkapan 10 juta. Nah, di akhir tinggal 2 juta. Nah, untuk kasus pemakaian perlengkapan, jurnallah jumlah yang terpakai. Sekali lagi, jurnallah jumlah yang terpakai, bukan yang tersisa. Karena bisa jadi nanti soalnya diubah, ya. Jadi yang diketahui adalah yang tersisa, yang terpakai. Maka yang dipakai adalah tetap yang terpakai. Baik, kita kurangi. Sebenarnya berapa yang terpakai? Diketahui di awal 10 juta, di akhir tinggal 2 juta. Berarti yang terpakai adalah 8 juta. Berarti jurnalnya, debit beban perlengkapan, pasangannya, akun kreditnya adalah perlengkapan. Berapa nilainya? 8 juta. Baik, ini untuk yang bawah, ini tipe soal yang sama, cuma dengan informasi yang berbeda. Misalnya, diketahui ya, saldo perlengkapan di awal 10 juta. Kemudian jumlah yang terpakai 8 juta, berarti yang di jurnal adalah yang terpakai, yaitu 8 juta. Jurnalnya sama. Baik, berikutnya beban dibayar di muka. Nah, untuk kasus ini, asumsinya kita sudah membayar beban, entah beban iklan, beban sewa, ya, atau beban yang lain, untuk sekian tahun ke depan, ya. Jadi kita bayar sekarang untuk sekian tahun ke depan, ya. Sehingga di akhir tahun kita perlu lakukan penyesuaian. Baik, kita mulai dari contoh soalnya. Perusahaan bayar iklan sebesar Rp3.600.000 untuk masa 3 tahun. Baik, maaf ini untuk soalnya ada kesalahan ya. Tahunnya harusnya dari awal 2010 sampai akhir 2012 ya. Jadi bisa dicoret 2013 ganti 2012. Ya. Awal atau gini, 1 Januari 2010 sampai 1 Januari 2013 ya. Oke, di bawah sudah ada. Nah, pada saat membayar, perusahaan menggunakan pendekatan ban. Baik, saya langsung saja, jurnal umum saya lewati. Kita bayar di awal beban iklan
pada tanggal 1 Januari 2010 saya sudah keluarkan uang Rp3.600.000 untuk jangka waktu 3 tahun. 3 tahun itu berapa bulan? 36 bulan ya. Sehingga setiap bulannya kalau mau dihitung per bulan ya, berapakah beban iklannya? 3.600.000 dibagi 36 bulan, 100.000 per bulan. Nah, sekarang posisi kita di tanggal 31 Desember 2010. Silahkan dilihat timelinenya ya. Jadi kita sudah bayar di 1 Januari 2010, posisi sekarang di 31 Desember 2010. Berapakah bulan yang telah terjadi? Ya, kita bayar di muka sekaligus menerima manfaat iklan. Oh, ada 12 bulan ya, berarti sudah pas ya. Yang impas adalah 12 bulan atau 1.200.000. Sedangkan yang 24 bulan di akhir ini akan menjadi tabungan kita, jadi aktiva kita ya. Saya sudah bayar loh 24 bulan tapi belum menerima manfaatnya, maka yang 24 bulan ini harus disesuaikan ya. 24 dikali 100.000 per bulan, 2.400.000. Jadi jurnalnya adalah debit iklan dibayar di muka, kreditnya beban iklan, 2.400.000 rupiah gitu ya. Kasus berikutnya, pendapatan diterima di muka. Nah, ini kebalikan. Jadi kita menerima pendapatan di awal tapi belum memberikan manfaat bagi pihak lain ya. Baik, tanggal 31 Agustus 2012 terdapat akun sewa diterima di muka ya, 1 juta untuk jangka waktu 10 bulan. Baik, jadi per bulannya berapa itu? 1 juta dibagi 10, 100.000 ya. Misalnya saya nih pemilik tempat usaha, saya menyewakan ruangan ya kepada orang lain selama 10 bulan. Saya minta 1 juta. Kapan saya terima uang 1 jutanya? Di tanggal 31 Agustus 2012 ya. Sementara sekarang sudah jalan sampai 31 Desember 2012. Lihat di grafiknya, timelinenya ya. Berarti yang sudah berjalan itu ada 4 bulan ya. 4 bulan ini impas ya, dalam arti saya sudah terima uang sewa, saya sudah si penyewa sudah menerima manfaat sewa. Sedangkan 6 bulan di akhir ini jadi utang saya. Saya sudah terima uang untuk 6 bulan ya. Tapi si penyewa belum menggunakan tempat tersebut ya, atau menerima manfaat dari sewa tersebut. Berarti yang 6 bulan ini harus disesuaikan. Ini menjadi utang saya. Ya, 6 bulan dikali 100.000 per bulan, 600.000. Jurnalnya bagaimana? Debit pendapatan sewa, kredit sewa diterima di muka ya. Jadi saldo yang muncul di neraca nanti sudah otomatis menjadi saldo yang benar, yaitu 400.000. 400.000 ini yang 4 bulan ya. Jadi saya sudah terima uang sewa, si penyewa juga sudah menerima manfaat. Kemudian taksiran kerugian piutang ya, ini juga perlu disesuaikan. Misal kita lihat di sini datanya dari neraca saldo. Misal neraca saldo PT ABC 31 Desember 2012 menunjukkan akun berikut. Nah, untuk taksiran kerugian piutang ini bisa kita hitung dari piutang dagang atau dari akun penjualan ya. Nah, misalnya untuk kasus yang pertama, jika A, cadangan kerugian piutang ditentukan 10% dari piutang dagang. Nah, kita fokus ke akun piutang dagang. Berapakah 10% dari piutang dagang? 10% kali 100 juta, ketemu 10 juta. Berarti jurnalnya debit beban kerugian piutang 10 juta, kredit cadangan kerugian piutang 10 juta. Ya. Atau yang kedua, jika taksiran kerugian piutang ditetapkan 5% dari total penjualan, sehingga jurnalnya perhitungannya kita fokus ke akun penjualan, 150 juta dikalikan 5%, ketemu 7.500.000. Jurnalnya sama
Ya, maksud saya akunnya ya. Beban kerugian piutang debit, cadangan kerugian piutang kredit. Berapa nilainya? 7.500.000. Baik ya. Jadi kira-kira seperti itu cara kita menyusun jurnal penyesuaian. Nanti untuk apa saja sih Bu transaksi yang memerlukan penyesuaian? Nah, tidak perlu khawatir. Biasanya di soal saya sudah akan memberikan informasi mengenai akun-akun apa saja yang perlu disesuaikan. Ya, jadi nanti saudara-saudara tinggal menyusun jurnal penyesuaian berdasarkan contoh. Ya, nanti untuk soal latihannya saya minta untuk dikerjakan ya. Kemudian dikumpulkan via Google Classroom untuk minggu depan. Baik, ya, jika ada pertanyaan bisa kita lanjutkan via WhatsApp group. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.